Unyil. Mau sweeping Pak Alwi? Nah Habib Rizik, gua Pak Alwi. Lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Kalau ngancem mau sweeping habaib, ye, gua kepret lo. Yahudi pesek. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Pak Alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Ye. Penyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lo. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Pak Alwi, dia mata lawan. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Ye, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Yang kalian sebut-sebut tarim kota wali, kota suci itu kota tai. Kalau memang kota suci, di mana di sana semua orang berdoa pasti mustajab. Ya balik ke sana, nggak usah di sini. Makan di sini, minum di sini, cari duit, nipu pribumi di sini. Di sana lah kembalilah jadi penggembala kambing, jadi jualan kek Gus, tukang jualan kurma, tukang jualan sajadah. Kalau Nikita Mirzani ya bilangnya tukang jualan minyak, nyong-nyong. Ya tak? Jangan di sini, jangan berlagak lah. Dan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Trim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para habaib takut kali. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib. Saya gimana ya? Jika dengar suara para tai onta nih, sok jago di negeri nih kok ya. ayo Sampai serak-serak anjing, suaranya jerit-jerit. Nanti sampai mencret itu basah tuh celana kena cirit. Jangan sok jago gitu, nggak usah juga gitu loh. Santai-santai aja. santai aja kawan. Iya, kalian tuh penjajah di Indonesia ini. Bener penjajah, saya nggak terima sama kalian ini. Bener. Karena apa? Kalian ini merasa diri kalian paling hebat, paling NKRI. Pahlawan-pahlawan nasional, kalian ba'alawikan. Untung nggak si Singamangaraja kalian ba'alawikan. Ada budaya. Yang kalian sebut-sebut tarim kota wali, kota suci itu kota tai. Kalau memang kota suci, di mana di sana semua orang berdoa pasti mustajab. Ya balik ke sana, nggak usah di sini. Makan di sini, minum di sini, cari duit, nipu pribumi di sini. Di sana lah kembalilah jadi penggembala kambing. Jadi Jualan kek Gus, tukang jualan kurma, tukang jualan sajadah. Kalau Nikita Mirzani ya bilangnya tukang jualan minyak, nyong-nyong. Ya tak? Jangan di sini, jangan berlagak lah. Jangan sok-sokan mau bikin rusak. Kan agendanya satu aja, mau bikin khilafah kan. Kemarin sampean mungkin banyak dipercayai oleh publik. Karena publik mengira sampean keturunan Rasulullah. Nah sekarang terbukti dari perspektif manapun sampean tuh mustahil keturunan Rasulullah. mustahil. Beb, kamu gimana, Beb? Sejarah Indonesia kau belokkan, nggak karu-karuan. Ya Pak Desogol. Katanya bendera merah putih atas inisiatif Habib. Pahlawan Imam Bonjol katanya Habib. Kuburan-kuburan kau palsukan. Gimana sih lo? Ingat. Kasih tahu Pak D. Nanti kalau aku turun marah. Habis riwayat lu. Dikit Pak D. Ingat. Oke. Hai Bahar, siapa datuk kamu? Oh Bahar ditanya Kamu Bahar. belum tahu datuknya orang pribumi. Datuk Maringgi. Para habaib takut kali. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib. Saya gimana ya? Bahar Jika sini. dengar suara para tai onta nih, sok jago di negeri nih kok ya. Ayo Sampai serak-serak anjing, suaranya jerit-jerit. Nanti
Sampai mencret itu, basah tuh celana kena cirit. Jangan sok jago gitu, nggak usah juga gitu loh, santai-santai aja. Santai aja Iya, kawan. kalian tuh penjajah di Indonesia ini. Bener penjajah, saya nggak terima sama kalian ini. Bener. Karena apa? Kalian ini merasa diri kalian paling hebat, paling NKRI. Pahlawan-pahlawan nasional, kalian Ba'alawikan. Untung nggak sisi Ngamangaraja kalian Ba'alawikan. Marah orang Sumatera. Iya. Di Pulau Jawa sana, Makassar, Kalimantan itu suka-suka kalian lah. Kalian Ba'alawikan. Tapi jelas juga saja kami tidak terima anak bangsa ini gitu loh. Iya, kok merasa hebat sekali, jerat-jerit sampai mencret gitu. Ya, kalau penjajah aja lah. Iya. Semua kalian Ba'alawikan. Ada kuburan tai gajah, kalian patok kasih nama. Ya, ini nenek moyang kalian. Ada muntahan biawak, kalian patok. Kalian Ba'alawikan kuburan nenek moyang kalian. Gundukan rayap juga. Iya, salam orang-orang ini. Udahlah, jangan jerak-jerik gitu, nggak enak didengar. Kalau mau berantem aja gitu, jumpai siapa yang kamu nggak suka gitu. One day one kayak gitu, nggak usah jerak-jerik di medsos. Ujung-ujungnya kami anak bangsa yang berseteru. Memang tukang adu domba. Ya oke lah, salam logika. Cobalah anak bangsa, mari kita bersatu. Ini penjajah-penjajah yang berlabelkan agama ini, marilah kita pakum saja orang ini. Artinya dipakum itu bukan berarti kita bunuh atau kita apa. Setidaknya ya kita beri arahan lah supaya mereka itu berhenti untuk menjajah NKRI begitu loh. Jangan salah paham, pakum nanti dipateni pula mati, urusan ke hukum lagi. Ya oke. Salam logika dari saya. Satu tarikan nafas bisa digunakan untuk membaca Ya Latif sebanyak 1000 kali. 1 kali tarik nafas Assalamualaikum. bisa dipakai untuk 1000. Saudaraku, Tadi. kaum muhibinnya para habaib. Tolong berpikir cerdas. Tolong berpikir cerdas. Ya, sampai itu saudara saya. Tolong berpikir cerdas, jangan sampai mudah dibohongi. Ya, Ya, tolong Pak. berpikir cerdas. Pemberian Allah yang namanya pikiran kita gunakan dengan baik. Jangan hanya ikut-ikut yang sehingga menjadikan kita bodoh. Ya, tolong sekali lagi teman-temanku muhibinnya para habaib. Sampai niku saudaraku, temanku, sedulurku. Ayo kita berpikir cerdas. Berpikir cerdas. Saudaraku, ini demi kita, demi anak kita, demi anak cucu kita. Oke? Iki wong Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi Drun, kan Drun, gobloknya minta ampun lu Drun. Waalaikumsalam. Emang Habib gak ada yang korupsi katanya. Tapi dia menindas Muhibin. Belum menjabat dia udah mintain duit ke orang-orang. Belum menjabat udah mintain tanah ke orang-orang. Belum menjabat udah minta istri Muhibin. Lu tuh gak mikir gobloknya ya. Goblok aja mau ngikut-ngikutin mereka itu. Ya. Sekarang kalau dia udah menjabat itu lebih parah, tau nggak? Makanya aku bilang Pak Prabowo supaya jangan masukin orang-orang itu ke dalam kabinet ataupun ke dalam kementerian ya. Jangan sampai bahaya orang-orang kayak gitu. Belum punya kekuasaannya kayak gitu. Maling, nipu-nipu orang, ngebohong-bohongin orang. Air minum aqua, belinya cuma 2.000, dijualnya 200. Itu apalagi nggak parah itu. Udah tahu kata Muhibinnya melarat, susah. Dia bikin tambah susah lagi kan. Goblok orang kayak gitu tuh. Benar, keterlaluan bener ya. Ke Madura untuk mempersunting orang menjadikan istri ketiganya, ya. Alhamdulillah, ketika otoritas terkait baik internal eksternal mati suri, tidak berdaya menghadapi Ba'alawi. Atas izin Allah, satu persatu terurai kebiadaban akan daripada Bani Lawi. Lihat video tersebut. Nangis saya lihat. Keluarga diterlantarkan, ditinggal ngecot sana, ngecot sini, cot sana tinggal, cot sini tinggal. Lihat itu. Tidak mungkin keluarga itu sampai membuka aib orang tuanya ketika tidak sakit, jika tidak tercapik-capik hatinya, sehingga keluarga itu sampai berani mengurai keburukan daripada keluarga. Pasti keluarga yang ditinggalkan itu sangat sakit. Begitukah
Habibina kalian yang kalian puja-puja, kalian cucuk-cucuk liurnya itu. Otoritas terkait harus tegas. Ini jika tidak, efek agama ini berbahaya. Berbahaya. Karena orang akan mengkaitkan dengan Nabi. Masa sih ini akhirnya apa? Jelek. Islam itu rusak. Kadang-kadang saya malu ya jadi warga Indonesia tuh segitu gimana ya? Otoritas terkait itu lemah, menurut saya sangat lemah. Untuk urusan berbangsa bernegara itu sudah saya bilang ya, nggak ada lah sungkan-sungkanan itu jangan dipakai dalam berbangsa bernegara itu. Harus tegas. Apalagi husnudon, zaman sudah modern, sekolah sana sekolah sini, dipakai dong ilmunya. Teliti, jika tidak yakin diteliti. Sudah kewelo-welo kok masih husnudon. Apa itu? Berkembang, pola pikir itu harus berkembang. Zaman dulu di pengadilan harus ada saksi minimal 4 orang gini-gini. Zaman sekarang ada kata gak ada saksi tapi ada video. Cukup dengan video itu loh. Ini loh. Ayo segera para bangsa mulai berpikir yang cerdas. Sudahi dogma-dogma kualat-kualat itu nggak ada. Itu hanya diciptakan agar kalian itu menyucuk. Agar kalian menyucuk. Sejatinya bertuhan itu tidak serumit beragama. Sekian dari saya. Lanjutkan wahai para kesatria Nusantara untuk terus mengedukasi segenap anak bangsa. Luruskan semuanya ini agar kesucian Nabi terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Nabi Muhammad Al-Masyhur seringkali bermusyawarah dengan Allah. Fakih Muqaddam mengaku sebagai Allah. Waduh, ada gitu ya? Ada. Orangnya jangan ngaku sebagai Allah. Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali setiap malam di Sidratul Muntaha. Pakai kambing? Pakai kambing. Itu benar pakai kambing? Bahasanya dabah ya. Dabah itu binatang tunggangan, berkaki 4 ya. Berkaki 4, bisa kambing dan seterusnya. Meminta apapun kepada makam Habib Umar Al-Mukhtar akan dikabulkan. Minta istri lagi juga dikabulkan. Fisik Habib Abdullah Al-Haddad, fisik Nabi Muhammad. Masya Allah. Berarti mirip sama Umar bin Hafid dia. Kurang lebih. Iya, berarti mirip mulai. Katanya kan Umar bin Hafid mirip sama Nabi Muhammad. Larangan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika diadakan haul Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah, luar biasa. Pangkatnya apa sih ini orang? Turunan Nabi bukan. Reinkarnasi Nabi Muhammad SAW dialah Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Kayak agama Hindu aja ini ada reinkarnasi. Panutan Habib Wali Muhyiddin Balawi telah mencapai makom kenabian. Luar biasa. Makam Habib Syekh Abu Bakar bin Salim menembus makam Nabi Hud. Nabi Muhammad berwajah seperti Habib Abu Bakar bin Salim dan sholat di tarim. Jadi Nabi pernah sholat di tarim. Penduduk alam barzah reuni bersama Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dan Rasulullah. Ini kayak lulusan UGM aja ini reuni sekarang. Di antara para wali hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang Allah izinkan mengetahui rahasianya. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Nabi Muhammad pun enggak. Jadi dia melebihi Nabi Muhammad kalau gitu ya. Pasti ya. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Itu kan Allah ya. Berarti dia adalah sang ada. Sebelum semua ada. Betul. Sedangkan Allah itu ada. Maha ada. Berarti dia ada sebelum Allah. Berarti dia bukan makhluk Allah. Sang pencipta mungkin. Kecuali dia mengaku Allah. Luar biasa ya. Ajaran begini kok ada yang percaya ya. Atau apa dari Habibnya sampai yang bukan Habibnya
membahas semua tentang perhabiban. Karena ada dari Bahar Smith yang dia gila Habib, tapi nggak sudah melayak Habib, dengan melontarkan sikap-sikap mengatakan barang siapa yang nggak cinta kepada turunan Nabi masuk neraka. Itu yang dimaksud itu ahli bait, bukan Bahar. Kalau cinta sama Bahar masuk neraka, mendingan saya masuk neraka. Masa saya nyuntar orang bego? Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menunjukkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Baqir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imam dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Ada yang mengatakan Kiai Imad itu PKI gitu. Ada yang mengatakan Kiai Imad itu agen asing gitu. Saya jadi bingung, makanya saya bertanya. Ya, saya bertanya bingung. Apakah Kiai Imad itu dajjal? Benarkah Kiai Imad itu dajjal seperti yang difatwakan oleh Al-Habib Muhdor ya, yang ada di Tanggul? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Ya, keyakinan fanatisme buta dengan karena tidak bisa memfalsifikasi data dengan ilmiah, ya maka terjadilah cari orang itu. Inilah karakter nasab-nasab palsu. Karena setiap nasab asli dia nggak perlu orang supaya persekusi, nggak perlu. Dia akan memberikan penjelasan kalau nasab gua jelas. Ini data kitabnya, data kitab apa yang kau perlukan. Abad kelima ini, abad kelima kau ada yang disebutkan di abad kelima. Dengan senyum penuh bahagia. Orang yang dimintai kebenaran dengan marah itu karena dia palsu. Ya, saya sangat miris sekali kalau memang ternyata bukan. Ya, astagfirullahaladzim. Tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Yang benar anak 38. Pamannya Nabi masuk neraka. Namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Seorang cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang alim, seorang ulama, berani-beraninya mengatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dajjal. Ana tidak percaya ada orang setega itu terhadap umat Nabi Muhammad. Nah kemudian saudara Habib Hanif, saya punya menantu, datang, Pak, ini bagaimana Pak? Mereka udah nantang debat. Saya katakan, datang, lawan mereka, debat mereka dengan ilmu dan adab, debat. Datang Habib Hanif ke Banten, saudara, kesarang dia orang. Habib Hanif udah datang bawa kitab, bawa ilmu. Si kunyuk nggak datang, logonya nantang debat. Saudara kayak dia yang punya ilmu, lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Seorang ulama itu mulutnya nggak ngember, asal bacot, itu enggak. Bacotannya baru keluar setelah dipikir. Kalau kata Qala Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, seorang manusia yang cerdas itu, seorang manusia yang beriman itu, sebelum ngomong dia berpikir. Bukan berpikir dulu baru ngomong. Saudara kayak dia yang punya ilmu, lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Jadi kalau misalnya Kiai Imad itu tesisnya memang tidak bisa dipercaya, kalau memang tesisnya itu nggak benar, karena dia seorang dajjal, karena dia seorang santri kandang kebo, nah giliran ditanyai dalil nanti bingung. Jadi kelompok si Imad ini entah cuma berapa ekor gitu sama pendukungnya, seperti saudara. Senjata mereka aja sederhana, tes DNA, lalu bilang budak Habib, budak Yaman, dan bilang ya Habib Yahudi. Senjata mereka hanya itu saja. Gitu. Kebayang gitu kan, yang Islam KTP bodoh tolol
gitu kan, yang memang otaknya saya juga nggak tahu entah asli otak manusia, entah ada campuran cangkok dengan babi, dan kayaknya memang mereka kayaknya terbuat dari tanah sengketa kayaknya, entah tanah longsor gitu kan. Ya wajar kalau otaknya ya seperti itu, saudara. Makanya kami menuntut bahwa kau tes DNA supaya tahu kau benar-benar cucu kanjeng Nabi Muhammad atau tidak. Kalau memang kau cucu kanjeng Nabi Muhammad, ya nggak apa-apa kau mengatakan seperti itu gitu. Kami rela didiskriminasi. Tetapi masalahnya kan nggak ada buktinya bahwa kau itu cucu kanjeng Nabi Muhammad. Nah, salah satu buktinya, pembuktiannya adalah melalui tes DNA. Nasab Alawi referensinya banyak dari Wahabi. Aduh, ya Allah, apa yang diomongan oleh si Iman itu udah dari dulu ada di Google gitu kan. Si Iman itu telat gitu kan, kalau di sono, di luar negeri, di Timur Tengah udah banyak yang ngobrolin bilang Pak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah, banyak. Telat, apalagi pendukungnya tuh. Coba dijawab. Kita ini sama-sama muhibbin nih. Kita berpandangan objektif. Dulu gurunda Maulana Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, qala beliau, kalau ingin diakui sebagai cucu Rasulullah SAW, tentunya harus diverifikasi. Jajarkan kitab-kitab, ya, jajarkan kitab-kitab manuskrip. Manuskrip itu apa? Kitab sejaman. Kemudian tes DNA, saudara. Dengan adanya rambut bisa diperiksa, ya ikhwan. Secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Ya, dengan adanya rambut bisa diperiksa, ya ikhwan. Itu kemana? Bahkan nyenggol masalah tes DNA aja dia enggak. Saya yang pikun atau kalian yang lupa? Saya masih ingat itu. Apakah itu hanya berlaku untuk orang lain, tidak berlaku kepada diri kita? Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang? Bukankah kalian sendiri pernah mengakui ya, ada peninggalan Nabi berupa rambut ya, berupa darah juga. Ya itu gunakan untuk melakukan tes DNA. Nggak ada itu bongkar-bongkar kuburan Nabi hanya untuk melakukan tes DNA ya. Serahkan pada ahlinya kalau kalian memang punya nyali untuk melakukan tes DNA ya. Apa ente merasa dikenal di Arab Saudi, tiba-tiba datang ke Madinah, minta kepada kerajaan mau bongkar kuburan Nabi hanya untuk ya tes DNA, dipentung kepala ente, atau malah ente mungkin bisa dipenggal di Saudi sana. Sok-sokan yang ngaku cucu Nabi mau bongkar kuburan Nabi. Saya hidup hampir 16 tahun di Saudi Arabia dan menikah dengan orang Arab sana. Gak pernah dengar at-taulihat yang namanya Habib. Karena gak akan laku di sana. Karena orang di sana sudah punya ilmu yang kuat. Jadi gak percaya, gak akan laku. Tapi di sini laku di Indonesia. Jadi banyak yang pakai nama Habib, padahal kebanyakan yang gak keturunan Nabi Muhammad. Tapi itu aja karena laku. Kamu sebagai orang Muslim mau cari ilmu dari orang yang ahli ilmu. Lulus kuliah punya S1, S2, S3. Orang yang ahli ilmu, bukan yang pakai nama sendiri aja karena hawa nafsu. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Wah, saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya. Kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Tidak ada yang dijamin surga kecuali dijamin oleh Nabi SAW. Tapi tidak pernah menjamin keturunannya pasti masuk surga. Tidak pernah. Dan tidak ada dalil bahwasanya keturunan Nabi pasti masuk surga. Telah lalu pada zaman dahulu banyak keturunan Nabi, tidak semuanya baik. Ya. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam ada anaknya yang kafir. Contoh juga Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 orang, di antara Nabi Yusuf dan Binyamin, Yahuda dan yang lainnya. Yang 12 orang tersebut namanya Banu Israel.
Dan Banu Israel semua Yahudi adalah Banu Israel. Dan kita tahu Banu Israel Yahudi ada yang baik, ada yang beriman, dan banyak yang bejat. Padahal mereka semua keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Demikian juga Nabi SAW. Nabi SAW berkata, Ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimma lima syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah harta dariku, aku akan berikan. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada Nabi mengatakan keturunanku pasti masuk surga, itu enggak ada. Ya, kenyataannya keturunan Nabi juga bermacam-macam. Ya, kita tahu sendiri kenyataan sekarang. Ya. Ada yang soleh, ada yang metal, ya. Ada yang kena kasus, ada yang masya Allah ibadahnya luar biasa, ada yang dai luar biasa, berbagai macam. Ada yang sunnah, ada yang syiah. Kalau semua keturunan Nabi pasti masuk surga, orang syiah dong banyak masuk surga. Banyak orang syiah juga yang habib. Bahkan di sebagian tempat saya pernah dengar ada habib yang murtad misalnya. Ya. Ada. Jadi tidak ada yang mengatakan para habib itu adalah maksum, tidak ada. Tapi kalau mereka beriman, kita harus hormati mereka. Ya, kata Nabi SAW, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk menghormati apa? Ahlul bait, keturunanku. Apakah ada habib-habib yang salaf? Banyak habib yang salaf. Seperti di atas sunnah, seperti Al-Alusi, penulis kitab sir, Ruhul Ma'ani. Masya Allah itu, di atas sunnah. Kemudian contohnya Siddiq Hasan Khan, juga min dzurriyyatin Nabi SAW. Ya. Kemudian juga banyak di Arab Saudi, seperti Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Abdul Qadir As-Saqaf itu punya mauqid, judulnya Durornet. Itu website paling bagus, Masya Allah. Tentang fikih, tentang hadis, dia bantah orang-orang Syiah, dia bantah orang-orang Sufi. Dia Habib. Jadi banyak ya, saya juga teman-teman juga banyak yang Habib yang sunnah. Jadi macam-macam namanya Habib, ada yang sunnah, ada yang Sufi, ada yang Syiah. Dan tidak ada yang jamin bahwasanya semuanya mereka masuk surga. Kalau mereka tidak terjadi masuk surga, maka lebih utama mereka tidak bisa menjamin orang untuk masuk apa? Surga. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia. Dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini. Yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. الدليل في الدنيا الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا وأنت يا محمد ويا علي ويا جعفر ويا زهراء. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنت تقول المدد يا رسول الله. الله تعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين وأنت تطلب البركة والمدد من القبور والأضرحة. ثم يوم القيامة ستقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الكلام لك ولغيرك لا أخصك بالموضوع. الله تعالى إذا مت على عقيدة تعتقد أن أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة أنها تنفع أو تضر أو يتمسح بها أو يتبارك بها أو نتخذها وسيلة بيننا وبين الله، ستقول يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.